Kunang-kunang adalah sejenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Cahaya ini dihasilkan oleh sinar dingin yang tidak mengandung ultraviolet maupun sinar inframerah dan memiliki panjang gelombang 510–670 nanometer dengan warna merah pucat, kuning, dan hijau. Kunang-kunang yang memancarkan sinar untuk saling mengenali atau untuk memberi tanda kawin. Menggunakan panjang gelombang sinar yang berbeda tergantung pada spesiesnya. Selain itu, pada beberapa spesies, kunang-kunang jantan yang mula-mula menyorotkan sinar untuk menarik sang betina. Karakteristik kumbang umumnya memiliki eksoskeleton sangat keras dan sayap depan keras elytra. Eksoskeleton kumbang terdiri atas banyak lapisan yang disebut sklerit, dipisahkan oleh jahitan tipis. Desain ini memberikan pertahanan berlapis sambil mempertahankan fleksibilitas. Anatomi umum kumbang cukup seragam, meskipun organ dan tambahan tertentu dapat sangat bervariasi dalam penampilan dan fungsi antara satu famili dengan famili lain. Seperti semua serangga, tubuh kumbang dibagi menjadi 3 bagian: kepala, dada toraks, dan perut abdomen. Antena kumbang utamanya adalah organ penciuman, tetapi dapat juga digunakan untuk merasakan lingkungan sekitarnya secara fisik. Pada beberapa famili, antena juga dapat digunakan untuk kawin atau untuk pertahanan bagi beberapa jenis kumbang. Kupu-kupu umumnya aktif pada waktu siang diurnal, sedangkan ngengat kebanyakan aktif pada waktu malam nokturnal. Kupu-kupu beristirahat atau hinggap dengan menegakkan sayapnya, ngengat hinggap dengan membentangkan sayapnya. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang, ngengat cenderung gelap, kusam atau kelabu. Kupu-kupu umumnya hidup dengan mengisap madu bunga nektar sari kembang. Akan tetapi beberapa jenisnya menyukai cairan yang diisap dari buah-buahan yang jatuh di tanah dan membusuk, daging bangkai, kotoran burung, dan tanah basah. Kura-kura adalah hewan bersisik berkaki 4 yang termasuk golongan reptil. Bangsa hewan yang disebut Ordo Testudina atau Chelonians ini khas dan mudah dikenali dengan adanya ruman atau batok boneshell yang keras dan kaku. Batok kura-kura ini terdiri dari 2 bagian. Bagian atas yang menutupi punggung disebut carapace dan bagian bawah ventral, perut disebut plastron. Kemudian setiap bagiannya ini terdiri dari 2 lapis. Lapis luar umumnya berupa sisik-sisik besar dan keras dan tersusun seperti genting. Sementara lapis bagian dalam berupa lempeng-lempeng tulang yang tersusun rapat seperti tempurung. Kuskus adalah mamalia berkantung marsupialia nokturnal termasuk dalam famili Phalangeridae. Kelompok hewan ini persebarannya terbatas di Indonesia bagian timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua, Australia dan Papua New Guinea. Kuskus diketahui berkisar dalam ukuran dari hanya 15 cm sampai 60 cm, meskipun kuskus berukuran rata-rata cenderung sekitar 45 cm. Kuskus juga memiliki cakar yang panjang dan tajam yang membantu kuskus saat bergerak di sekitar pepohonan. Kuskusnya memiliki bulu yang tebal dan bermacam warna. Kutu adalah serangga yang tidak bersayap dan berukuran kecil, yang dalam bahasa Inggris mencakup fly kutu yang melompat, ordo Siphonaptera, dan laus kutu yang lebih suka merayap. Kebanyakan ordo Viraptera, yang semuanya adalah parasit. Dalam bahasa Indonesia keduanya tidak dibedakan, malah mencakup juga sebagian dari kerabat woreng ordo Hemiptera dan beberapa anggota ordo Coleoptera. Laba-laba adalah sejenis hewan berbuku-buku arthropoda dengan 2 segmen tubuh, 4 pasang kaki, tak bersayap, dan tak memiliki kaki pengunyah. Semua jenis laba-laba digolongkan ke dalam ordo Araneae dan bersama dengan kalajengking, ketonggeng, tungau semuanya berkaki 8 dimasukkan ke dalam kelas Arachnida. Araneae adalah ordo terbesar dalam Arachnida dan peringkat ke-7 dalam total keragaman spesies di antara seluruh ordo organisme. Laba-laba dapat ditemukan di seluruh dunia, di setiap benua kecuali di Antartika, dan telah bertahan lama di hampir semua habitat dengan perkecualian kolonisasi udara dan laut. Tubuh lalat biasanya pendek dan ramping, telah beradaptasi dengan gerakan udara. Tagma pertama dari lalat, kepala,
terdiri atas ocelli, antena, mata majimun, dan bagian-bagian mulut labrum, labium, mandibule, dan maksiler. Takma kedung, toraks, menahan sayap dan memiliki otot-otot terbang pada ruas kedua yang bentuknya membesar. Ruas pertama dan ketiga bentuknya lebih kecil. Pada ruas ketiga toraks, terdapat halter yang membantu menyeimbangkan lalat selama terbang. Landak laut atau disebut juga bulu babi kelas Echinoidae merupakan hewan laut yang berbentuk bundar dan memiliki duri pada kulitnya yang dapat digerakkan. Binatang ini terbagi menjadi sekitar 950 spesies dan dapat ditemukan mulai dari daerah pasang surut sampai di kedalaman 5.000 meter. Kebanyakan duri bulu babi memiliki panjang berkisar antara 3 hingga 10 cm dengan duri yang berbeda seperti bulu babi hitam. Memiliki duri sepanjang 30 cm, bulu babi bergerak perlahan, merangkak dengan kaki tabun, dan juga mendorong dirinya dengan duri. Meskipun alga merupakan makanan utama, bulu babi juga memakan hewan yang bergerak lambat sesila. Predator yang memakan bulu babi antara lain berbagai macam ikan, bintang laut, kepiting, mamalia laut, dan manusia. Lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok. Meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian. Semua lebah masuk dalam suku atau famili Apoida ordo Hymenoptera. Serangga bersayap selaput. Di dunia terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua, kecuali Antartika. Sebagai serangga, ia mempunyai pasangan kaki dan 2 pasang sayap. Lebah membuat sarangnya di atas bukit, di pohon kayu, dan pada atap rumah. Sarangnya dibangun dari propolis perekan dari getah pohon dan malam yang diproduksi oleh kelenjar lebah betina yang masih muda terdapat dalam badannya. Lebah memakan nektar bunga dan serbuk sari. Tunggu bagian berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe.